Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Korean 666 yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sesampainya di Aroma Pecho, Alek dan Karto mencari kayu bakar untuk menghangatkan tubuhnya di pondok tempat peristirahatan para pengunjung wisatawan. Tak lama kemudian, Oki dan Linggar pun datang. Krimis sudah mulai berhenti. Mereka menunggu agar sedikit lebih malam untuk melanjutkan niatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10.30 malam. Sudah cukup malam untuk mulai beraktivitas. Karto dan yang lain mengambil langkah pergi menuju arah Black Kulon atau sumur yang arah barat. Di sana Karto menyuruh yang lainnya untuk tetap merapat agar tidak mengundang isiannya. Sunyi mulai menemani malam mereka. Suara semilir angin berhembus, menambah keseraman bagi Alex. Bulu kuduknya mulai berdiri, tapi dia tetap pandai menyembunyikannya. Tak ada yang bicara, hanya batin mereka yang bersuara. Naas. 1, 2, 3, bruk. Alek tidak sadarkan diri, tergeletak dan akhirnya dia dimasuki sosok perempuan. Salah satu penunggu tempat itu. Gimana nak? Mau popok wewe? Kata sosok yang ada pada diri Alex. Hingga setelahnya tertawa tak karuan dan kemudian diam. Karto masih tetap fokus dengan kerjaannya. Sedangkan Oki dan Linggar menemani Alek yang tidak sadarkan diri. Sukma Karto berkelana mencari apa saja yang ada di dalam tempat itu. Hingga ia bertemu dengan penunggu danau. Gak usah cari perkara, pulang sana, gak usah diganggu apa yang sudah ada di sini, kata ular besar itu kepada Sukmo Karto. Iya mbah, saya pamit, kata Sukmo Karto sebelum Sukmonya kembali ke Raga Karto. Ia melihat sesuatu yang sangat menarik. Berada di atas pohon, namun dijaga oleh sosok yang sangat mengerikan. Serupa perempuan tua yang sangat kucel. Itu pasti popok wewe, batin Karto. Hingga ia kembali ke raganya. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar mengejutkan dirinya. Pulang! Bentak sosok itu tetap di depan matanya. Karto ingat betul, matanya merah, bertaring dan sangat bau. Karto beringsut mundur 1 langkah, tak menjawab. Kar, Alek ngulah. Oh, memang anak pantat, maki Karto. Karto mendekatinya dan tak berapa lama Alek kembali sadar. Nafasnya cepat, seperti habis berlari jauh. Pulang yuk, yang punya marah, kata Karto. Oki dan Linggar yang dari tadi terdiam hanya mengangguk pertanda setuju. Kok pulang? Ada popok wewe di atas pohon itu, sahut Alek sembari menunjuk salah satu pohon yang ada di sekitar mereka. Udah, gak usah cari perkara, udah kubilang fokus. Makanya kalau takut itu jangan ditahan, kata Karto geram. Sekarang pulang dulu, ada yang harus aku omongin. Lanjut Karto berdiri dan berjalan menuju ke motor mereka. Diikuti oleh yang lain, Alek hanya terdiam tidak menjawab. Ia merasa sedikit bersalah karena tidak fokus dengan tujuan utama mereka. Malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Karto belum membicarakan apa yang sebenarnya akan dia bicarakan.
menimbang cuaca kembali tidak bersahabat. Tidak terjadi apa-apa saat mereka pulang dari Aroma Peco. Namun sepanjang perjalanan menuju rumah, Karto tidak berbicara satu kata patah pun. Meski Alek mengajak Karto berbicara, ia hanya terdiam membisu tak menjawab apapun. Mereka sudah sampai di rumah masing-masing. Malam pun dilalui dengan tenang, tak ada gangguan, kecuali Karto, hingga ia tiba di rumah. Ia masih terdiam, ada yang dipikirkannya. Banyak sekali kalimat yang berkecambuk dalam otaknya. Terlebih ketika ia bertemu dengan ular penunggu danau Aroma Peco. Tak sedetik pun ular itu menghilang dari pikirannya. Karto mulai memejamkan mata, berikhtiar memanjatkan puji-pujian dan meminta petunjuk sebenarnya apa yang ia pikirkan. Pikirannya kembali mengembara ke danau itu. Kala matanya terbuka, sosok hitam besar dengan mata merahnya itu kembali muncul di depan matanya. Sontak Karto terkejut dengan apa yang ia lihat. Sosok itu hanya diam dan menatap Karto dengan mata merahnya. Karto hanya terkejut. Dia tak takut. Untuk malam ini dia mengejutkan Karto kedua kalinya. Hingga dia bersuara tanpa membuka mulutnya. "Ikut aku," kata sosok hitam itu. Ya, wujudnya serupa genderuwo, tapi tak bisa meyakinkan apa benar itu genderuwo atau tidak. Karto hanya diam dan mengikuti sosok itu keluar dari kamarnya. Ia seolah terhipnotis dengan apa yang sosok itu ucapkan. Berjalan menyusuri malam yang gelap. Entah sudah sampai mana ia berjalan, hingga ia terhenti pada sebuah pohon tinggi, tidak besar dan sedikit berwarna putih. Sesuai warnanya, pohon itu disebut dengan nama kayu putih. Karto terbelalak, heran kenapa dia bisa berada di sana, hingga ia sadar bahwa dirinya berada di kayu putih. Seolah disambut oleh tuan rumah, kedatangan Karto disambut oleh sosok hitam lagi. Tapi kali ini lebih besar badannya. Matanya sama seperti yang sebelumnya, merah menyala. Namun taringnya lebih panjang, bahkan hampir panjang, hampir sampai di mata kakinya. Sosok itu cukup membuat nyali Karto menciut. Keringat dingin bercampur dengan angin yang semilir semakin membuat tubuh Karto tidak karuan. Tidak hanya itu, di sekelilingnya terdapat sosok seram yang lain. Mungkin itu adalah selirnya. Ada sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa, parasnya cantik dan anggun, menggunakan selendang di lehernya dan berdiri mematung dengan senyum yang mengerikan. Meski cantik, tetap saja dia bukan manusia. Karto meyakini itu. Kalian bisa membayangkan sendiri wajahnya. Sosok hitam besar yang berada di rumah Karto tak nampak saat ini. Mungkinkah dia berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan seperti yang ada di depan matanya saat ini? Karto tidak tahu sama sekali. "Maaf, ada apa aku dibawa ke sini?" tanya Karto tegas. Ia takut, tapi tidak terlalu takut dan masih berani untuk berbicara. Sosok itu tidak menjawab, masih menatap diam dengan wajah yang menyeramkan. Tak lama kemudian, sosok perempuan yang tadi di sekelilingnya melambaikan tangannya seolah meminta Karto untuk mendekat. Lambaian tangannya luwes, bak seorang penari.
Tidak hanya satu, ada 7 sosok perempuan dengan pakaian yang sama dan wajah yang berbeda-beda. Karto perlahan mengambil langkah untuk mendekat. 1-2 langkah terpaksa ia tepaki. Hingga kini Karto berada tepat di depan sosok hitam menyeramkan itu. "Mandi!" jawab sosok hitam itu tanpa membuka mulutnya. Suaranya bergema hingga perlahan sosok itu menghilang, lenyap entah kemana. Karto yang hanya dia mengamati, ternyata ia menemukan sebuah sumur kecil mirip dengan sumur yang ada di perkebunan. Karto sangat ragu antara menuruti sosok ini atau tidak. Dalam pikirannya berkecambuk, iya atau tidak. Saling bergelut dalam pikirannya. Jika ia tidak melakukan apa yang diucap sosok itu, jelas saja ia akan kembali diikuti oleh makhluk yang jelas saja tidak patut untuk dijadikan teman. Tanpa pikir panjang, Karto membuka semua pakaiannya hingga tak sehelai pun benang berada di tubuhnya. Saat ia mulai mendekat, ia dikejutkan dengan jatuhnya sebuah benda di dalam sumur itu. Seketika itu pula air di dalam sumur bercahaya. Dan benda yang jatuh itu adalah 7 buah jeruk nipis. Karto semakin tidak kuat menahan dingin saat ini. Tak perlu berlama-lama dan tak perlu memikirkan dari mana asal semua ini. Yang dipikirkannya hanyalah lekas selesai dan lekas pulang ke rumahnya. Setidaknya ia menemukan sesuatu di kayu putih. Setelah air mulai dicampur dengan air jeruk, 1 siraman air dari tangan membasahi kepala Karto. Seketika itu pula, semua penghuni tempat muncul, baik dari memedi kelas amatir hingga kelas kakap, termasuk pula yang sangat Karto takut-takuti, yaitu bungkusan berwarna putih, yaitu bungkusan berwarna putih, alias pocong. Makhluk-makhluk ini seakan sedang menonton sebuah pertunjukan, diam dan menikmati. Karto sudah mulai menggigil, tak tahan lagi harus berada di dalamnya, hingga ia beranjak dari sumur itu. Saat itulah pertanyaan Karto terjawab. Sosok hitam tersebut menghantarkan Karto ke sebuah mustika berwarna hijau. Entah apa namanya, sejenis batu berwarna hijau. Karto tidak bisa memastikan itu batu apa, tetapi pada saat digenggam tangan Karto terasa sangat hangat, tidak panas. Hanya hangat yang Karto rasakan. Dan rasa hangat itu menjalar ke seluruh tubuh Karto. Badan yang awalnya menggigil menjadi hangat dan nyaman, tidak panas, tidak pula dingin. Hal itu terjadi selaras dengan perginya makhluk-makhluk yang tadi sempat menonton Karto mandi. Karto yang seakan sumringah melihat apa yang dia dapat, segera ia memakai pakaian dan pulang menuju rumahnya. Sial, perjalanan yang harus dihadapi Karto sangatlah jauh. Ia harus berjalan kiloan meter untuk sampai ke rumahnya. Ada rasa geram karena dituntun ke tempat yang cukup jauh. Entah berapa puluh dedemit yang ia temui, mulai yang berstandar baginya hingga yang paling Karto takuti. Meski takut, apalagi yang bisa ia perbuat selain menahan dan mempercepat jalannya. Lebih dari 1 jam ia berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan pintu rumah. Sebelum ia masuk ke dalam rumah, terdengar suara berbisik di telinganya. "Jangan dilepaskan." Suara yang aneh entah dari mana datangnya. Karto tersentak dan buru-buru masuk ke dalam rumah.
Saat melihat jam, sial, sudah hampir subuh ternyata. "Dari mana kamu, Kar?" tanya bapaknya yang keluar dari kamar. "Oh, dari tempat Oki, Pak. Ada perlu untuk acara besok, Pak. Kok Bapak sudah bangun?" jawab Karto seraya bertanya. "Matanya nggak lihat apa? Ini sudah mau subuh, mau membangunkan manusia desa dulu," jawab bapaknya sembari berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Karto langsung masuk ke dalam kamar. Sembari menunggu azan subuh, ia memandangi benda yang telah ia dapat. "Kalau memang kamu baik, tetap bersamaku. Kalau kamu buruk, pergi dari hidupku," kata Karto membatin sembari menatap mustika itu. Sebelum ia meletakkannya ke dalam kotak berisi pusaka yang ia kumpulkan sembari mengucap bismillah. Gimana sobat horor? Penasaran kan sebenarnya batu apa yang didapati oleh Karto? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!